Shalom, perkenalkan nama saya Jelita Octavia Simamora. Saya akan menjelaskan mengenai tentang materi pertama dan materi kedua di dalam tugas PB, di mana materi pertama mengenai tentang ringkasan pendalaman Injil Matius. Yesus juru selamat semua bangsa. Siapa sih di sini yang nggak tahu Yesus? Dan siapa sih di sini yang tidak tahu mengenai tentang kehidupan Yesus? Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi juga semua bangsa yang ada di dunia ini. Hal ini terlihat dari kisah orang Majus, perwira Romawi, dan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yesus menggenapi nubuat perjanjian lama. Matius menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan para nabi. Kedatangannya menggenapi nubuat dan menyatakan kehendak Allah sebagai Yesus, di mana Yesus sebagai Musa kedua. Yang Yesus mengajarkan makna hukum Taurat yang sebenarnya ini ajarannya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bahkan kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Gereja dan pelayanannya. Gereja dipanggil untuk melayani dengan tulus, menjaga kekudusan hidup, mengampuni, menolong yang lemah, dan membimbing mereka yang tersesat. Agar apa? Agar tetap setia kepada Tuhan. Dan saya akan membahas mengenai tentang materi yang kedua, yang dimana membahas ringkasan materi pendalaman Injil Markus. Di dalam Injil Markus dituliskan oleh Yohanes Markus yang menerima kesaksian dari Rasul Petrus, di mana latar belakang penulisnya. Injil ini dituliskan tahun 50 sampai 68 Masehi untuk menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan, di mana tema utama dalam Markus memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah dan hamba yang datang untuk melayani serta menyelamatkan manusia. Ciri-ciri dalam Injil Markus ini, di mana Injil Markus sangat singkat, sederhana, lebih menonjolkan tindakan serta mujizat Yesus daripada mengajarkan hal-hal yang tentang pengajaran yang panjang. Dan tujuan dalam penulisan Injil Markus ini, di mana Markus ingin menguatkan iman jemaat agar tetap setia kepada Kristus walaupun harus menghadapi penderitaan, di mana itu sangat sulit untuk kita rasakan, untuk kita alami ketika itu diperhadapkan dengan kita, karena Yesus sendiri telah menang atas dosa dan kematian. Jadi ketika Yesus menang atas dosa, jadi kita harus juga menang atas dosa yang telah ditawarkan oleh dunia kepada kita. Terima kasih.